Kakek tua ini bernama Tuan Raj. Setelah istrinya meninggal dunia beberapa tahun lalu, hidupnya pun menjadi kesepian dan hampa. Untuk mengusir rasa sepi itu, hari-harinya selalu dihabiskan di tempat perkumpulan para lansia. Dia menikmati sepanjang harinya di sana dengan bercengkrama dan berdansa. Saat ini, hanya cucunya yang bernama Rudy lah orang yang paling perhatian dan peduli padanya. Dan ini adalah Rudy. Dia seorang pegawai kantor swasta yang memiliki kepribadian baik dan sopan. Bahkan, Rudy terkesan sebagai pria pendiam di mata rekan kerjanya. Sore itu, atasannya di kantor meminta Rudy untuk melakukan tugas tambahan. Hal ini memungkinkan Rudy bisa pulang terlambat dan agak larut malam. Di malam harinya, terlihat Tuan Ras sedang menikmati kesendirian di rumahnya. Dia pun melakukan rutinitas seperti malam-malam sebelumnya yang biasa dia lakukan. Tak berapa lama, tiba-tiba seseorang yang mengaku sebagai seorang polisi menelponnya. Dia mengabarkan bahwa salah satu cucunya yang bernama Rudy mengalami kecelakaan setelah mobilnya menabrak mobil BMW milik pengendara lain. Polisi itu pun berkata bahwa secara penyelidikan Rudy lah yang dinyatakan bersalah. Namun, penyelidikan terhambat karena kondisi Rudy saat ini belum melewati masa kritis akibat kecelakaan itu. Kemudian dia menjelaskan jika keluarga korban pun kemungkinan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan mobil BMW itu yang diperkirakan harganya sangat mahal, sekitar 9 juta forin, atau sekitar 356 miliar rupiah. Polisi itu berkata bahwa dia bisa saja membantu Tuan Ras untuk membujuk keluarga korban agar mau menarik tuntutannya itu dengan memberi uang kompensasi atas kerusakan mobil itu. Karena rasa sayangnya kepada sang cucu agar masalahnya tak berlarut-larut, dia pun menyanggupi uang ganti rugi itu walau jumlahnya tak sampai 9 juta forin. Tuan Ras pun lalu membuka semua tabungan yangnya, bahkan hingga ke mata uang asing hingga tak tersisa lagi uang tabungannya. Namun, jumlah keseluruhannya tak sampai 9 juta forin. Disinilah mulai terlihat kejanggalan yang belum disadari kakek tua itu saat polisi itu memberikan keringanan berapapun jumlah uang itu asal dia menandatangani surat perjanjiannya nanti. Berapa lama setelah Tuan Ras memasukkan uang itu ke dalam amplop, dia pun segera menunggu orang yang akan mengambil uangnya yang akan datang ke sana setelah sebelumnya dia memberikan alamat rumahnya. Ketika orang itu datang dan dia diminta tanda tangan, orang itu berkata bahwa sebentar lagi akan ada petugas yang akan menjemput Tuan Ras dan akan mengantarkannya ke rumah sakit untuk melihat cucunya. Setelah orang itu pergi, dengan segera Tuan Ras menyiapkan apa saja yang perlu dibawanya. Tapi, setelah semua telah siap, dia pun mencoba menghubungi orang itu dan ternyata nomornya sudah tidak aktif. Di sana, dia mulai panik dan mulai menyadari jika dia telah tertipu. Dengan langkah lunglai dia pun menelpon nomor Rudy untuk memastikan apa yang terjadi. Sesaat kemudian Rudy pun mengangkat telepon itu. Di sana Tuan Ras bingung ketika dia tahu jika Rudy baik-baik saja dan akan segera pulang. Rudy pun yang merasakan keanehan dengan sikap kakeknya itu pun menanyakan apa yang terjadi. Namun dia tak mendapatkan jawaban. Dia pun dengan segera berlari ke rumah untuk memastikannya. Di sanalah akhirnya Rudy tahu jika kakeknya baru saja kena tipu. Keesokan harinya, dia dan kakeknya mendatangi seorang polisi dan menceritakan semua kronologinya. Disinilah terungkap fakta jika Tuan Ras bukan korban satu-satunya. Polisi itu menjelaskan dalam 1 minggu sudah terjadi 4 kasus yang sama. Lalu saat Rudy meminta untuk segera diperiksa datanya, polisi itu pun mengatakan data itu tak bisa langsung didapatkan. Dengan penuh rasa kecewa, Rudy dan kakeknya pun pulang dari sana.
Di sana dia teringat jika kakeknya memberikan uang itu di depan rumah tetangganya. Dia pun mencoba mendatangi tetangganya yang bernama Tuan Salt itu, dan berharap bisa mendapatkan petunjuk dari kamera CCTV milik tetangganya itu. Di sini, lagi-lagi Rudy harus kecewa saat meminta rekaman kamera itu untuk dapat petunjuk siapa pelakunya. Orang itu tak bersedia memberikannya jika Rudy tak memiliki izin dari kepolisian. Meski Rudy berani membayar berapapun yang dia minta, tetap saja dia tak mengizinkannya. Namun saat Rudy mengancam jika dia akan membeberkan kebusukan Tuan Salt yang memasang kamera tersembunyi untuk mengintip gadis-gadis muda yang ngekos di tempatnya, barulah dia mengizinkan Rudy untuk memeriksa kamera itu.